Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel kesayangan kita, Pemuda Istimewa. Dalam video kali ini kami akan mengajak sahabat semuanya untuk mengikuti kami dalam rangka Coffee on Vacation. Untuk mengawali giat tersebut, kita berkumpul di suatu tempat di desa kami, tepatnya di Desa Sedonorejo, Segoro Gunung Ngargoyoso. Kita merapat dan berkumpul di depan halaman Segoro Gunung Park di Desa Sedonorejo, Segoro Gunung Ngargoyoso. Tambahan informasi dan wawasan untuk sahabat semuanya, di desa kami juga ada tempat wisata loh. Ya, inilah dia Segoro Gunung Park. Basic wisata alam yang dikemas sangat menakjubkan. Jangan lupa dimasukkan ke daftar list traveling sahabat semuanya ya. Sebelum mengawali keberangkatan, kita mengadakan briefing dan doa bersama dulu. Dan perjalanan pun kita mulai. Kita bertolak dari desa kami menuju desa Wonorejo Jatiyoso dengan estimasi kurang lebih perjalanan 1 jam. Setelah beberapa waktu kemudian kita sudah sampai di area pegunungan. Kita lihat, wah, perjalanannya ekstrim bukan? Kanan kiri kita lihat hijau semua. Dengan medan yang curam dan terjal menjadikan tantangan bagi kami untuk melibas setiap perjalanan yang kita lewati. Kita cukup meyakini kita akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Sebelum keberangkatan tadi, kita juga sudah mengkoordinasikan kepada rekan-rekan tentang kesiapan unit yang kita bawa. Unit yang kita bawa harus dalam keadaan prima. Kesiapan yang kita siapkan ialah mengecek tekanan ban, mengecek rem, agar perjalanan kita menjadi tenang dan nyaman. Selain mengecek kendaraan dalam kondisi prima, kita juga harus mempunyai driver dengan skill yang tangguh. Karena medan yang kita lewati bukan medan sembarangan, dengan kondisi keadaan jalan yang curam dan terjal harus membuat kita lebih ekstra hati-hati. Komunikasi dalam setiap perjalanan pun sangat penting sekali. Sesekali kita berhubungan dengan driver-driver yang lain memastikan bagaimana keadaan dalam setiap perjalanan. Kita saling menginformasikan keadaan penumpang kita dan kondisi kendaraan yang kita bawa. Itulah bentuk dari rasa tanggung jawab yang kita miliki untuk saling menjaga dan melindungi. Sahabat, akhirnya kita sudah sampai. Wah, indah sekali pemandangan di sini, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali bersama kita di channel Pemuda Istimewa. Sesuai janji kita kemarin waktu di lahan kebun kopi milik kami akan mengajak Anda semuanya untuk berkunjung ke tempat saudara kita, tepatnya di Desa Jatiyoso, yang notabene untuk usaha perkebunan kopi milik saudara kita yang di Jatiyoso sini sudah terbilang sukses, sudah terbilang berhasil. Kali ini kita akan diajak sama tim dari kelompok kopi dari tuan rumah untuk langsung jelajah ke kebun kopi. Mari silakan. Kembali lagi di channel kesayangan Anda, Pemuda Istimewa, yang kali ini akan menepati janji kita dari kelompok kopi rintisan kami. Kemarin kami sudah berjanji akan mengajak vacation, liburan, sekaligus studi banding, menimba ilmu di desa mana, Pak? Wonorejo. Iya, di Desa Wonorejo Jatiyoso nggih. Iya. Kali ini kita ditemani dari tim profesional dari Cafe Jokolangan dengan Mas Cengkre. Mas Eko. Mas Eko, yang beliau ini adalah profesional dari pengembangan sentra kopi di Desa Wonorejo Jatiyoso ya. Untuk kali ini beliau akan memandu kita sekitar pengolahan kopi ya Pak. Kalau di sini itu tempatnya Pak ya? Ya. Namanya apa Pak? Bisa dijelaskan? Cafe Jokolangan. Bisa dideskripsikan monggo Pak, Cafe Jokolangan itu mengelola apa aja? Monggo silakan. Kalau Cafe Jokolangan sendiri menyediakan kopi dan makanan lebih ke apa ya?
Coffee food. Coffee shop mungkin. Coffee shop, ya. Spesialis kopi ya. Iya. Kopi yang punya sendiri, diracik sendiri, sangat luar biasa. Sangat luar biasa sekali. Berarti bentuk profesionalitasnya sudah tidak diragukan lagi. Tidak rugi kami jauh-jauh ke sini untuk menimba ilmu, untuk bertanya-tanya dunia perkopinan agar kita nanti pulang membawa segudang ilmu dan kita mengembangkannya di sana. Baik, untuk selanjutnya dari Ketua Kelompok Tani Rintisan ada masukan, monggo silakan sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani sekalian. Kembali lagi kami sajikan dari Kelompok Tani Rintisan Segoro Gunung. Saat ini kita mengadakan ya ada semacam study tour. Kita berkunjung di Kafe Jokolangan dengan nanti ada dipandu dari rekan-rekan tim Jokolangan dan dari petani kopi Wonorejo. Kita ajak dari segenap anggota kami dari kelompok Kopi Rintisan Segoro Gunung untuk melihat langsung bagaimana budidaya kopi di Wonorejo hingga saat ini bisa berhasil, bisa memenuhi komoditas kopi permintaan pasar khususnya di Wonorejo sendiri yang saat ini sudah disajikan dari siap seduh. Mungkin dari rekan-rekan semua, pemirsa sekalian, kalau penasaran bisa hadir di tempat ini, Jokolangan Coffee ya itu. Baik, untuk sahabat semuanya, untuk Anda yang belum tahu dan untuk yang berminat ke sini, nama kafenya Jokolangan, tepatnya di Desa Wonorejo, Jatioso. Di sini tempatnya sangat bagus sekali, view pemandangannya tidak akan mengecewakan. Baik, untuk menyingkat waktu, sahabat semuanya, kita langsung aja perjalanan ke kebun dan kita ucapkan terima kasih untuk sambutan yang sangat menyenangkan hati dari Mas Cengkre dan Mas Eko. Terima kasih Mas Cengkre dan Mas Eko. Kita banyak mengucapkan terima kasih, kita sudah disambut, sudah diarahkan, dan kita saatnya untuk melanjutkan kegiatan dari kita. Cukup sekian, nanti disambung lagi di lokasi, masih bersama channel kita Pemuda Istimewa. Ini kita akan berjalan menuju lokasi yang kurang lebih jaraknya sekitar 800 meter ya. Memang lokasi dari Cafe Jokolangan ini agak jauh, kita harus jalan kaki lewat jalur pertanian. Monggo Pak, monggo. Dan kita ini bawa peralatan ya, ini berupa payung, nanti kan musimnya musim hujan, ini kita sedia payung sebelum hujan untuk safety, dan kita bawa air mineral, soalnya kalau kita sudah masuk lokasi jauh nanti kita mendapatkan tempat untuk istirahat, untuk minum, itu jauh, makanya kita persiapan. Ini kita perjalanan ke sana. Oke, kita kembali lagi sahabat Pemuda Istimewa. Beruntung sekali kita dipertemukan sama profesional dengan Mas Hari, ya. Mas Hari, saya Wahyu Nindra, beliau Mas Narno, Mas Hari, selaku penanggung jawab dari kami. Dan ini kami mohon bimbingannya, mohon ilmunya, dan kita mohon diantarkan ke tempat lokasi kopi. Kami ingin melihat tempat perkebunan kopi yang sudah dikelola, yang kita dengar kabarnya sudah sukses, sudah berhasil, dan kami dari kelompok Rintisan ingin seperti kelompok panjenengan, mohon bimbingannya. Siap, mari kita kesana. Untuk jarak ke sana kurang lebih berapa? Sekitar 1 kilo. 1 kilometer sahabat Pemuda semua, tapi tidak menyurutkan niat kita untuk ke sana untuk jalan kaki. Dan kita dipersiapkan dengan bekal payung karena lokasi jauh, curah hujan tinggi, kita tetap sedia payung sebelum hujan. Moga silakan Pak Hari. Ayo. Untuk Pak Hari sendiri mengelola di kebun kopi ini udah lama atau bagaimana? Sudah lama. Sebelumnya ini ada sekitar luasannya itu sekitar 2 sampai 3 hektar. Tapi sekarang sudah mulai diperbanyak lagi sama kelompok-kelompok tani yang ada di sini. Jadi sekarang sudah lebih meluas lagi. 3 hektar sahabat semuanya ya, luasannya kurang lebih sama seperti milik kita, cuma yang membedakan beliau sudah berhasil, kita baru rintisan. Tapi tidak apa-apa ya Pak. Tidak apa-apa, namanya kita kesini mau menimba ilmu, mau belajar. Semua belajar. Kita juga masih perlu belajar lebih lagi. Siap-siap. Untuk niatan kita dari rumah tadi kan di sini niatnya menimba ilmu, mau konsultasi, belajar, intinya kita pulang dari sini tidak mau sia-sia dengan pikiran kosong. Kita harus pulang dari sini itu harus punya motivasi, harus
membawa ilmu yang bisa nanti kita terapkan di tempat kita. Begitu Ya, Pak Hari? siap. Kita sekiankan dulu, nanti Oke, bisa dilanjut di lanjut. sana. Oke, sahabat, kita stop dulu ya. Nanti kita lanjut di tempat lokasi. Oke, kita kembali lagi sahabat pemuda istimewa. Ini kita tampaknya sudah mau memasuki lokasi Pak ya. Ini lokasinya benar sini Pak ya? Benar, betul. Kita baca infonya ini. Jalan Jatioso di ketinggian 1500 mdpl. Betul Pak? Hari ya? Bisa diinformasikan pada kami Pak untuk lokasi. Ini namanya daerah ini namanya Wonorejo. Wonorejo Jatioso. Jadi kita cocok ini Mbak Joko namanya. Dengan Mbah Joko nggih, dengan sesepuh dari sini yang sudah mungkin sudah mengenyami, sudah berpengalaman. Ini dia. Oh ya, kita sambut dengan Pak Joko. Mbah Joko, yang kita kerap menyebut dengan Mbah Joko. Mbak Joko, Mbak Joko. Nah, aneh ini, Mbak, tapi masih Joko. oh iya, Mbah Joko, selamat datang. Wilujeng anu, lawuh, Mbah. Iki kula saking Segoro Segoro Gunung. Nggih, di Kang Sukaweru babakan wono menika. Oh, nggih, mau kopi menika. Iki kula Tanamane kopi yo ngoten-ngoten. nggih. Iki kan sampun mireng di Segoro Gunung Argayasa menika tanamane sampun berhasil. Ya sak menika kita Putra pengen sinau. Putra pengen sinau Kang Sukaweru. Kasuwun panjenengan Terus nanti sampai pengalaman itu tinggi, matur nuwun. Monggo, lanjut. Monggo sahabat, kita langsung diantar sama Mbak Joko yang notabene dia adalah sesepuh dari tempat ini dengan usia yang sudah tua tapi semangatnya tidak pernah luntur dan kita mau diantar masuk ke hutan. Monggo silakan. Seperti yang kami katakan tadi, untuk mencapai titik lokasi kita harus berjalan setapak demi setapak. Dengan jarak kurang lebih sekitar 800 meter, kita baru nyampe di titik lokasi perkebunan kopi Desa Wonorejo Jatioso. Sebuah perjuangan untuk mendapatkan ilmu, bukan? Sambil menikmati berjalan kaki, tak lupa kami menengok kanan dan kiri kami dengan mengungkapkan rasa kagum untuk menunjukkan betapa besarnya ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa dan mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas anugerah yang sudah telah diberikan pada kami. Di tengah hutan yang seluas ini, kami sangatlah kecil, tidak ada apa-apanya kami. Perjalanan kelihatannya masih nampak jauh. Sembari menunggu, kita nyalakan rokok tentunya untuk menambah semangat kita agar tidak merasa lelah dan capek. Oke sahabat, masih dalam perjalanan menuju lokasi yang memang benar-benar cukup jauh ya. Tapi memang ini yang harus kita lewati demi sebuah ilmu. Ini sama tim kita jalan bareng sini ya. Sebetulnya kita bisa menempuh dengan sepeda, cuma kita fokus sama kebersamaan, juga kita menikmati dan berbaur dengan alam. Oke, tetap ikuti kita terus ya, jangan skip-skip, nanti akan ada hal-hal yang menarik di lain video. Oke sahabat, nampaknya kita sudah sampai di lokasi tertuju ini. Oke pemuda istimewa, kita sudah sampai di lokasi tertuju di lahan kopi yang kita inginkan. Ini beliau-beliau sedang mereview untuk tanaman kopinya ya, ini tanaman kopi yang sudah direview, yang notabene tanaman kopi yang sudah bisa panen, sudah berhasil. Ini sama Pak Hari sudah diedukasikan sama teman-teman, antusias dari teman-teman juga sangat bagus sekali. Beliau-beliau memperhatikan untuk ilmu yang akan dibawa pulang nanti. Untuk penjelasan dari Pak Hari juga cukup bagus sekali. Dia menjelaskan dengan sangat detail dan tidak pelit ilmu ya, yang pastinya ya, untuk persaudaraan dari kelompok komunitas kopi. Beliau juga menjelaskan dengan sangat detail sekali. Mari kita bisa mendekat dengan Pak Hari supaya kita juga pemirsa yang ada di rumah juga tahu bagaimana proses dari kopi yang ada di tempat Wonorejo Jatioso ini. Monggo. Sak pleket bar tanam
awal niku sak pun Bar panenan pertama, panenan kedua mboten napa? nembe dipotong. Nembe dipotong duri. Dipotong. Heeh, panenan kedua. Beliau ini adalah petani-petani unggul ya, yang tidak akan diragukan lagi untuk prosesnya. Beliau sudah profesional sekali. Ini. Tapi nek mboten dipotong iki nek wite dur siji tok. Lah, napa mengke nek Oke sahabat kopi Nusantara, di sini kita langsung dihadapan sama Pak Hari, sudah disampaikan di lokasi perkebunan kopi yang notabene sudah berhasil, sudah menikmati hasil panen yang selama ini dinantikan Pak Hari ya. Nah ini kami dari tim Kopi Rintisan Sedonorejo ingin menimba ilmu dan bertanya langsung bagaimana proses panen yang dilalui di tempat ini Pak Hari ya. Mohon Pak Hari untuk mengedukasi kita semua dan pemirsa yang ada di rumah umumnya. Monggo silakan Pak Hari. langsung Bapak sini. Ini kan masih hijau lah. Ini nanti kalau ini kan masih ada yang kecil-kecil nih. Ini nanti tetap bakal buah, tetap jadi. Lah ini nanti ketika ini merah ini kan udah sebesar ini. Sama itu. Tapi petik yang merah dulu. Petik satu-satu. Petik satu-satu. Tetap satu-satu. Nek diprotol ini daunnya rusak. Nanti bisa merusak batang yang ini. Batang ini yang bisa rusak. Nah, ini metik tetap satu-satu gini. Mungkin dari hasil kualitas kopinya juga lebih bagus kalau petik satu-satu. Dipipil lah. Dompol ngeten kan abangnya mboten bareng. Ambil satu-satu. Tetap ambil satu. Tapi kudu sabar. Panene katakanlah entuk sithik ora apa-apa tapi kualitasnya apik. Begitu sahabat sekalian, ternyata Pak Hari ini di sini selain dia mengutamakan kualitas pohon, dia juga menjaga kualitas hasil panen dan efek kepanjangannya Pak Hari supaya tanaman ini bisa tumbuh maksimal lagi. Berarti tidak kita keinginan panen menghabiskan semua enggak Jadi melewati tahapan-tahapan Pak Hari ya. Harus yang petik harus yang merah-merah, yang setengah merah atau yang belum merah jangan dipetik dulu. Sampai merah beneran. Nanti dampaknya ke depannya panen tahun depan bisa hasilnya itu bisa menurun. Luar biasa sekali. Terus untuk pemanfaatnya Pak Hari, manfaat dari panenan ini melibatkan dari istilahnya dari pekerja luar, memberdayakan masyarakat atau ibu-ibu atau ditangani langsung sendiri Pak Hari? Kalau di sini kebanyakan menggunakan SDM lokal. Oh, berarti dia memberdayakan masyarakat lingkungan luar biasa sekali. Berarti merata Pak Hari ya. Luar biasa, manfaatnya sungguh luar biasa sekali. Terus bagaimana Pak Hari, bisa dilanjutkan? Nah, ini setelah ini dipanen nanti masa panen sudah selesai, yang sebelah sini nanti nggak tumbuh lagi. Seperti yang ini kan kering. Nah, nanti yang tumbuh yang sebelah sini, yang depan lagi tumbuh lagi, yang sini ini lebih panjang lagi gitu. Tapi nanti kalau sudah tidak produktif langsung bisa potong dari pangkal. Setelah masa panen langsung dipotong di pangkal sebelah sana. Nanti akan tumbuh tunas lagi dari sini. Tumbuh tunas lagi, tunas baru seperti ini. Sing Pak kono ora metu wae. Apa? Kalau yang ini sudah tidak panen ini. Nunggu dulu. Nunggu dulu. Yang panen yang sebelah sini. Yang panen sebelah sini. Ini bekas panenan. Ini bekas panenan baru ini. Kalau sudah dari sekian panen, sudah kelihatan tidak produktif, potong dari sini. Potong di pangkal. Potong dari sini nanti tumbuh cabang dari sini lagi, itu yang dipelihara lagi. Tapi harus nunggu dulu nanti, nunggu tumbuh cabang baru, daun baru seperti ini. Gak lama. Kalau ini kira-kira tanaman sudah berapa tahun ini? Kalau yang ini sekitar 5 tahun, 6 tahunan. Yang ini. Kalau idealnya kalau perawatan itu secara maksimal, ya itu dari mulai tanam sampai petik buah pertama itu ada jeda berapa tahun? Kalau dari masa tanam pertama itu sekitar 2,5 tahun sampai 3 tahun. Itu sudah ada buah untuk udah ada buah sedikit untuk bisa dipanen, tapi buah awal ya. Tapi untuk rasa belum bisa maksimal kalau panen pertama. Udah bisa dinikmati. Kualitas belum ya. Belum, cuman tetap bisa dipasarkan, tetap bisa diproduksi, bisa untuk dikonsumsi buat kita belajar dulu nanti untuk pembelajaran di panen tahun berikutnya. Jadi, seperti itu. Untuk selanjutnya Pak Hari ini saya mengajukan pertanyaan.
Untuk daerah kita kan hampir sama Pak Hari ya. Ya. Untuk dengan curah hujan yang sangat tinggi. Hah? Nah, itu apakah nanti berpengaruh pada kualitas kopi dari rasa, mungkin dari diameter, itu apa berpengaruh? Kalau semakin banyak hujan, kalau di kisaran di hutan pinus seperti ini cocok banget sebenarnya Mas. Jadi Nggak Tidak ada masalah nggak berarti. ada masalah, Aman berarti saudara. aman. Terus Sesuai suguhan kita. Oh, baik ya. Nanti ternyata kita mempunyai banyak kesamaan dan Iya. kita tidak begitu khawatir dengan pola cuaca ya. Cuaca. Ya Pak Hari ya, kita jadi seperti bisa dilihat dengan hasil yang seperti ini, dengan tingkat kerapatan hutan yang mirip. mau aja pertanyaan. Oh, silakan. Dari saya Pak, ini seandainya ya sudah Ya, ya. berbuah gini, Ah, ah. apa selanjutnya itu apa masih ada membutuhkan pemupukan lagi atau Kalau pemuka tetap Iya. paling enggak ya setahun sekali lah. setahun sekali? Setahun sekali. Kalau Idealnya 2 kali. Idealnya 2 kali pupuk organik aja. Organik. Enggak usah pakai pupuk kimia. Jadi Kimia cuma untuk memicu pertumbuhan di awal. kalau bisa organik semua nanti insya Allah kopi ini kualitasnya oke. Jadi bisa disebut dengan kopi organik tanpa campuran bahan kimia. Untuk hasil mungkin tidak terlalu banyak, tapi rasa bisa maksimal, kualitas bisa maksimal. Soalnya dasarnya udah organik itu tadi. Baik, gitu. Sangat membantu sekali Pak Hari, luar biasa. Ini terus untuk sampai saat ini Pak Hari, untuk dari tim dari sini udah berapa kali panen Pak Hari? Wah, udah banyak sekali Mas, udah puluhan kali. Ternyata kita ketinggalan sahabat. Ternyata beliau sudah menikmati berapa kali panen, sedangkan kita baru rintisan tapi tidak menjadi masalah. Kita di sini tujuannya adalah untuk belajar. Ya. Ternyata beliau sudah sangat profesional sekali. Kita tidak rugi datang ke sini sahabat pemuda istimewa. Bisa dilanjut. Gini, Mas Hari. Ya. Kalau masa pembungaan, Ah, karena kita tanamnya itu di postur di bawah tegakan hutan pinus. Mungkin kalau daun-daun kering, daun pinus itu mengganggu penyerbuan itu sendiri. Enggak ada masalah. Kalau masalah. untuk pembungaan itu enggak ada masalah. Untuk daun-daun yang jatuh itu enggak ada masalah. Temumpang di Daun-daunnya enggak. Soalnya ini enggak terlalu Tebal ya? berat, enggak terlalu tebal, enggak terlalu berat, jadi aman. Ini kan cuma tipis-tipis gitu. Kalau ini dari lokasi yang sudah produktif panen ini ada berapa lokasi? Berapa luasannya? Luasannya mungkin sampai 5 hektar, 3 hektar, 5 hektar. Sekarang udah mulai banyak. Dari luasan segitu bisa tertanam berapa pohon itu? Wah, kalau Standar jumlahnya sekarang? Kalau Kurang lebihnya? kurang lebihnya mungkin sekitar 5.000-an. Luar biasa. 5.000 yang sudah seperti ini. batang pohon kopi yang sudah berhasil dipanen ternyata sahabat pemuda istimewa. Untuk akumulasi panen dalam satu kali musim panen itu sampai Kalau untuk satu pohon yang berumur sekitar 3 tahun sampai 4 tahun itu paling enggak itu untuk serinya sekitar 2 sampai 3 kilo. Kalau dibuat green bean nanti jadi perbandingannya 6 kilo 7 kilo cherry itu nanti jadi green bean-nya 1 kilo. Gitu. 1 kilo cherry jadi Jadi green bean jadi green bean. Itu Pak Hari, saya minta rahasianya satu. Untuk harga tertinggi dari kopi ini sendiri, panen pertama kali itu berapa Pak? Untuk motivasi kita untuk lebih semangat lagi. green bean-nya Kalau dari cherry kalau dari cherry ada dari harga 7.000, 7.000. 8.000 tergantung kualitas. Nanti kalau di harga green bean ada yang 80, 90, ada yang 100 tergantung sampai 100.000 tergantung grade-nya. Nanti kapasitas grade-nya, kopinya tingkat kekeringannya bagaimana, kualitas sorternya bagaimana. Jadi Begitu Pak Hari. prosesnya emang panjang. Berarti semakin kita proses, semakin tinggi harga jualnya. Bisa semakin tinggi. Luar biasa. Kalau untuk mengetahui kopi ini ya bisa dibilang kualitas bagus atau tidak itu berarti dalam prosesnya itu. Prosesnya ini yang panjang, yang proses Prosesnya. panjangnya nanti Bisa lewat- dikatakan ini bagus tidak berarti kita lihat di prosesnya. di prosesnya ada yang dilewati enggak, prosesnya sampai mana lah, ini yang menentukan harga nih. Tapi kalau katakanlah kopi dipetik langsung kupas jadi green bean tanpa sortir, langsung kering gitu, ya harganya nggak bisa tinggi. Nggak bisa Soalnya, maksimal, nggak bisa karena maksimal. kualitas tadi ya. Kualitas itu kurang, tadi. kurang memenuhi kualitas. Jadi Standar maksudnya kualitasnya nanti kurang. seperti kopi kalau banyak yang nyebut kopi asalan. Kopi asalan. Jadi kopi ini
bener petik udah merah tapi belum disortir yang pecah-pecah, yang hitam-hitam, yang kita harus kecil-kecil. memperhatikan juga pas waktu panennya harus disortir sekalian tetap untuk memancing nilai jual. nilai jual dan kualitas rasa Baik. penting sekali. Mungkin gini. Oke, karena sahabat ini kan istimewa. kelihatannya sangat subur. Ini ternyata Pak Hari Karena ini selain masih dia musim hujan. beliau panen sendiri Kalau juga misalnya ada punya mesin hama, olah kopi penyakit, virus dari itu proses sebenarnya awal sampai Kalau di proses sini pengeringan. ada Ternyata beliau semut. juga Paling mempunyai tim khusus semut pengolahan kan kopi semut yang kalau membuat semut kan biji umum kopi sih. tadi Nggak menjadi nilai terlalu jual yang sangat fantastis banyak. sekali. Paling Ternyata untuk perkebunan kopi ini keuntungannya sangat menjanjikan sekali ya, walaupun prosesnya itu sangat panjang sekitar 1 sampai 3 tahun, tapi untuk belakangnya biasanya kalau ada kalau bibit dari pohon kopi tadi produktif ternyata memberikan keuntungan yang sangat luar biasa pemuda istimewa. pakai itu. ini gini Mas Ari. Ya. Ini kan kelihatan sudah sangat subur sekali ya, Ya, sudah ya. memasuki musim penghujan, sudah terlihat daun-daun mudanya. Kalau misalnya ini ada penyakit sejenis apa ya, kalau dikatakan bahasanya seperti hama, Ya, virus, itu penanganannya gimana? Kalau biasanya itu yang ada di sini tuh kebanyakan semut Mas Semut, paling, justru, tapi nggak terlalu banyak sekali. Sekitar 50 pohon itu paling ada semutnya Berarti itu sekitar 1 2 itu toh nggak terlalu banyak banget. Enggak sampai Enggak, 2%, 2%. Untuk penanggulangannya sendiri bagaimana Pak itu? Untuk tanpa menggunakan bahan kimia nanti kita gunakannya biasanya pakai bawang itu. Pakai Bawang putih itu dilembutin campur ke air disemprot. Enggak perlu difermentasi. Enggak perlu. Oh, berarti tetap penyemprotan tapi pakai herbal Pak ya. Pakai organik. Berarti Pakai meminimalisir sekali untuk bahan kimia Bahan Pak kimia, ya. Luar biasa sekali. Beliau memiliki alternatif untuk penanggulangan hama dari semut. Yang digunakan adalah bawang merah apa bawang putih? Bawang putih. Bawang putih secara herbal agar tetap pohon kopi dan biji kopinya tetap berkualitas. Ya, tanpa menggunakan Pelekatnya tetap pakai nomor apa? pelekat. Kalau biasanya kalau sudah sama bawang itu sudah ada perekat secara alami. Kira-kira satu Tanaman sepet, satu sayuran, tangki Satu berapa tangki paling berapa cuma biji atau 5 paling. 5 siung. udah 5 siung. 5 siung udah, bawang udah cukup itu buat nyemprot. Itu kalau untuk hama. Kalau yang hama penggerek itu mungkin ada tapi juga sangat sedikit. Biasanya kalau yang terserang hama penggerek itu daunnya habis, rantingnya itu kering biasanya. Jadi nanti di dalam pohon ini, di dalam pohon sini tuh ada ular. Ada ular deh. Itu Ada di batangnya. Itu di tengah batang. efeknya bisa membuat pohon mati atau? Pohon mati. Mati. Karena Oh, kecil, begitu. kecil Berarti dulu. juga ada ancaman dari hama, cuma minim sekali Pak minim ya? sekali, minim sekali. Selama sangat sedikit. selama pemeliharaannya bagus, mungkin dapat terhindar dari itu Pak Arya. Dapat terhindar dari Baik, itu. baik. Selalu gini, Iya, Mas. karena ini kan di bawah dekat hutan dulu. Baik, kita juga berpikir untuk memaksimalkan lahan. Kalau dilihat di sini kan ada tumpang sari, ada pisang. Ya, ya. Itu gimana mempengaruhi dari kualitas kopi itu sendiri atau mungkin memang dari budidaya kopi ini bisa untuk dikasih tanaman selingan di tumpang sari itu? Boleh, Gimana? boleh. Kalau untuk tumpang sari biasanya itu kalau yang di sini ada pisang sama jeruk. Iya. Yang penting nggak terlalu rapat, nggak mengganggu antara tumbuhan satu dan tumbuhan yang lainnya, entah itu tumbuhan dari buah atau Iya. kopinya itu sendiri dan tetap dikasih jarak katakanlah untuk kopi jaraknya 3 sampai 4 meter, nanti selang 4 meter kasih jeruk atau kasih pisang setiap mungkin jarak 20 meter. Nah, begitu sahabat, kalau di tempat kami kan kita rintis tumpang sari dengan jeruk nipis Jeruk peras. nipis peras. Berarti tidak ada kendala untuk Tidak ada. perubahan budidaya kopi itu Tidak sendiri. ada. Seperti di daerah Bali Kintamani. Bali Kintamani. Nah, Bali Kintamani kan Kalau di sana Mas juga jeruk terkenal. prok Jeruk, manis, ya. prok Bali. Jeruk Bali. Itu juga Bagus sekali. satu tempat, kebun, satu ya. kebun dengan jeruk. Itu. Sangat luar biasa sekali pemuda istimewa. Sungguh ini sajian konten yang menurut kami membawa manfaat. Segudang ilmu sudah ditularkan sama Pak Heri selaku tim dari Kopi Wonorejo ini. Dan kita mungkin masih kurang Pak ya. Tidak ada habisnya. Oh, tidak habisnya. Menimba ilmu tidak. Semakin penasaran semakin kita. ditimba kita Ya, ya, semakin kurang semakin haus. Ya.
Pemuda Istimewa ternyata Pak Hari juga membuka bagi siapa saja yang mau datang ke sini Pak Hari ya. Boleh, siap, Terbuka silakan. sekali. Senang sekali untuk, kalau ada yang datang. minta edukasi ke sini. Ya. Beliau sudah membukakan pintu, sudah mempersilahkan untuk siapa saja yang mau datang ke Desa Wonorejo Jatiyoso ini. Begitu Pak Hari. Siap. Terima kasih sahabat. Kita saat ini masih di kebun dan mungkin nanti kita lanjut sharing ramah tamah. Nanti kita ada sharing di Kafe Jokolangan atau di tempatnya Mas Agus. Ya, itu jadi pengelola Jokolangan. Sementara itu dulu sahabat, nanti bisa disambung. Begitu Pemuda Istimewa. Saya rasa sudah cukup sekian dulu yang kita sudah banyak mendapatkan banyak manfaat ya dari beliau Pak Hari, juga dari tim kami. Dan ini juga waktunya sudah siang menjelang sore, ini juga cuaca sudah mulai gelap. Ini saatnya kita untuk kembali turun ke bawah. Jangan pernah lewatkan untuk di channel kesayangan kita ini, kita akan terus mengekspos video-video menarik lainnya di lain kesempatan. Dan ini kita mau turun ke bawah. Ya, kita dari kelompok Kopi Segoro Gunung tetap berpikir, bergerak, berjamaah. Baik, sahabat Pemuda Istimewa, kita coba sekian. Kita sambung di lain kesempatan. Kita akan terus menemani Anda semuanya di channel Pemuda Istimewa. Salam Pemuda Istimewa. Oke sahabat, nampaknya sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Mas Hari. Wah, baik sekali ya Mas Hari kepada kita sahabat. Kita pun capek istirahat di sini. Ini Bapak Mitro Sugiman juga sudah mulai melepas bajunya, merasa gerah dan capek karena kita sudah cukup lama di sini. Baik Pemuda Istimewa, kita sambung lagi di video kali ini. Kita bersama saudara-saudara kita dari tim kelompok Kopi Rintisan. Notabene beliau adalah petani-petani unggulan yang telah memiliki lahan kopi di desa kami dan sudah merintis dari nol. Mungkin dari Pak Sumino sendiri untuk pengalaman kita datang ke sini, apa ilmu aja yang sudah kita dapat bermanfaat, apakah bagaimana, mohon silakan. Ya, terima kasih kepada Mas Wahyu yang sudah memberikan waktu kepada saya sebagai penanam kopi khususnya kelompok dari Sidoarjo, yang mana pada pagi atau siang hari ini kita bersama teman kelompok dari Sidoarjo mengunjungi perkebunan kopi yang ada di wilayah Wonorejo Jatiyoso. Tentunya ini untuk pengalaman kita yang dari kelompok Sidoarjo sudah menanam kopi dari nol, dan ini contoh yang penanam kopi di Wonorejo. Tentunya ini dari pertimbangan dari teman-teman untuk silaturahmi ke kebun kopi yang sangat bagus ini. Tentunya untuk kedepannya dari kelompok-kelompok Sidoarjo yang mana sudah silaturahmi ke kebun kopi Wonorejo Ya. Untuk semangat kedepannya untuk Sidoarjo RW 08, RT 02 dan RT 01. Semangat dan jaya. Baik Pemuda Istimewa, kali ini kita akan ngobrol santai bersama beliau-beliau petani unggulan dari desa kami, Desa Sidoarjo Ngargoyoso, yang sudah melaksanakan studi banding di Desa Wonorejo Jatiyoso ini. Dan kita tadi sudah diedukasi sama Pak Hari selaku tim dari sini yang sudah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat. Dan kita tanyakan pada beliau-beliau bagaimana Pak ini kesan dan pesannya setelah kita tahu objek yang sudah kita datangi ini, untuk nanti setelah kita pulang nanti bagaimana untuk kesan dan pesannya. Monggo silakan. Begini Mas Wahyu, dengan datanya kita ke perkebunan kopi di Wonorejo ini, kita mendapatkan banyak ilmu dan banyak manfaat, terutama seperti ini. Ternyata dalam pemeliharaan kopi, setelah kita
pangkas itu ada tuna-tuna aja seperti ini harus kita buang Mas Wahyu ternyata. Oh, begitu ternyata pemuda Ternyata istimewa. kita harus kita buang. Oh, iya ya. Ini Terutama tunas yang tunas baru berarti ya? tunas baru. Tapi untuk yang cabang di sebelah sini jangan kita buang. Ini akan membuatkan lebat untuk calon buahnya nanti. Untuk menghambat pertumbuhan calon buah berarti. Tidak. Yang ini yang tunas ke atas kita buang. Justru kalau ranting-ranting yang seperti ini kita biarkan. Ini nantinya akan melebatkan buah-buahnya. Ternyata kita dapat ilmu kalau kita memetik kopi nanti kita petik yang merah-merah seperti saja. Oh, begitu. Dan setelah itu kenapa kita petik yang warna merah? Karena itu berpengaruh dengan kualitas kopi dan rasanya. Termasuk kalau masih hijau seperti ini kita belum bisa petik meskipun sudah keadaan matang. Mana Sudah kita harus petik yang seperti ini, yang masih merah-merah seperti ini. Jadi kan ini menjadi kualitas unggulan lah, begitulah. Baik, terima kasih Pak Erdi selaku petani unggulan dari perkebunan kopi kami yang sudah merepost kembali ilmu yang didapat dari Pak Hari tadi. Ternyata dari petani kami pun sangat kooperatif sekali dan menanggapinya dengan cepat dan sudah siap untuk kita bawa pulang. Dan ini sebelum kita pulang kita mau tanya sekali lagi bagaimana untuk Pak Ardi, Pak Sukir dan Pak Mino untuk kedepannya, apakah kita tetap bersemangat untuk lebih lagi mengembangkan kopi atau kita tetap gimana? Monggo silakan. Begini Mas Wahyu, dengan datangnya kita beredukasi, kita ke tempat di Desa Wonorejo ini, kita akan menjadi tambah wawasan, menambah mupuk semangat kita untuk bertani kopi. Kita tingkatkan semangat, mudah-mudahan apa yang sudah kita rintis untuk menanam kopi bisa seperti para petani di wilayah di Wonorejo ini. Baik sahabat, ternyata kita tambah bersemangat sekali setelah mendapatkan edukasi dari pengelola dari tim Wonorejo ini. Dan untuk dari kami tidak akan pernah mengurungkan niat untuk menumbuhkan suatu kegagalan ya. Kita cuma bisa berikhtiar, berusaha dan terus mengembangkan apa yang kita cita-citakan. Begitu Pak Adi, Pak Sukir, Pak Mino, terima kasih sedikit obrolan santai. Ternyata kita juga sudah mulai siang ini, kita udah waktunya turun dan kita akan segera bertolak dari sini untuk kembali ke tempat kami di Desa Sedonorejo, Segoro Gunung Argoyoso. Kita cukupkan sekian pemuda istimewa di channel kesayangan kita ini yang memberikan video-video menarik sekitar perkebunan kopi, tanaman hijau dan tentunya di seputar kopi. Baik sahabat Kopi Nusantara, kita pamit dan undur diri. Kita tidak cukupkan sampai di sini, kita sambung di lain episode selanjutnya. Tetap di channel Pemuda Istimewa dan kelompok Kopi Rintisan Sedonorejo. Kelompok Kopi Rintisan Sedonorejo, Wani Rekoso, Amri Mulyo. Tetap di channel kesayangan kita. Salam Pemuda Istimewa. Baik sahabat, kita cukupkan sekian untuk acara edukasi dari Mas Hari yang diberikan kepada kami untuk hari ini. Nampaknya waktu sudah siang menjelang sore dan langit pun juga mulai gelap. Kami harus juga bergegas untuk turun kembali ke tempat kita bertolak tadi. Jangan beranjak dulu ya sahabat, terus ikuti perjalanan kami. Jangan skip videonya ya sahabat. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kami terus bersemangat dalam membuat konten dan video-video menarik selanjutnya. Sungguh menakjubkan sekali Desa Wonorejo Jatiyoso ini sahabat. Dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, dengan keindahan alam yang bikin wah, seakan membuat semangat kita tidak akan mudah patah. Terima kasih Wonorejo Jatiyoso, terima kasih Mas Hari, terima kasih tim Cafe Jokolangan, dan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah mendukung kegiatan kami.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan kalian semua. Nantikan di part kedua ya.